Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan membawakan materi tentang pasar dan harga. Ini adalah materi IPS kelas 7 semester 2. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menganalisis pasar. Yang kedua, menganalisis harga. Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Atau pasar juga sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dari pengertian pasar tadi, kita bisa mengambil unsur-unsur penting dalam membentuk pasar. Yang pertama adalah adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung. Yang ketiga, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi pasar. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Adalah fungsi yang dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Dalam fungsi ini, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya menjadi kesepakatan harga. Dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam pasar. Yang pertama, macam pasar menurut wujudnya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar konkret, yaitu pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh pasar ini adalah pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Contohnya adalah pasar online. Yang kedua, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, dan pasar supermarket atau mall. Yang kedua adalah pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya adalah pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan juga pasar modal. Yang ketiga, pasar menurut luas jaringan distribusi. Dibagi menjadi yang pertama, pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya pasar Klewer di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Contohnya pasar modal atau Bursa Efek Jakarta dan pasar uang. Selanjutnya, pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada di dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Contohnya di Asia Tenggara dibentuk AFTA dan MEA. Selanjutnya adalah pasar internasional,
yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk seluruh rakyat di seluruh dunia. Biasanya komoditi yang jual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Contohnya pasar Intan di Amsterdam. Yang keempat, pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama, pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh pasar ini antara lain pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh pasar ini antara lain pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. Yang ketiga adalah pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. Dan yang keempat adalah pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Contohnya adalah PRJ atau Pekan Raya Jakarta dan Pasar Malam Sekatenan di Solo. Dan yang kelima adalah pasar menurut organisasi atau strukturnya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini ada antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Contohnya adalah LPG oleh Pertamina. Selanjutnya kita akan bahas tentang harga. Apa itu harga? Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Demikian pembelajaran IPS hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu dalam pembelajaran kalian semua dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.